Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada presentasi kali ini topik yang akan kami bahas adalah fungsi bimbingan dan konseling. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman yang tergabung dalam presentasi ini. Nama saya Diah dengan NIM 18 12 14 166 bersama 5 teman saya yaitu Ririn, John, Niken, Lautan, dan Jojo. Jadi, berdasarkan sumber dan juga informasi yang kami dapatkan melalui berbagai sumber, terdapat 10 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu ada pemahaman, preventif, pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, fasilitasi, dan juga pemeliharaan. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan atau topik utama, izinkan saya untuk menunjukkan satu kasus yang nantinya akan dianalisis menggunakan fungsi-fungsi yang ada, tetapi tidak semua fungsi bisa digunakan untuk menganalisis kasus ini, mungkin beberapa saja. Jadi kasusnya seperti ini. Nadia adalah siswa kelas 10 SMA favorit di Yogyakarta yang baru saja lulus. Ia berasal dari keluarga yang secara sosial dan ekonomi yang kurang dan tinggal di daerah pedalaman. Sebagai anak pertama yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap keluarga, awalnya orang tua Nadia tidak setuju jika ia melanjutkan sekolah ke kota. Namun, karena bujuk rayu dan pertimbangan bahwa Nadia adalah anak yang cerdas dari wali kelasnya, pada akhirnya orang tua Nadia setuju. Sejak diterima di SMA favorit, di satu sisi Nadia bangga menjadi bagian dari sekolah tersebut, namun di sisi lain ia mulai merasa minder dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga berada. Nadia juga merasa bahwa ia berada di lingkungan pergaulan yang salah. Ia mulai merasa adanya penolakan, terisolasi, dan tidak dianggap. Semakin lama hal tersebut malah berdampak pada performa belajarnya dan nilai yang kian hari semakin menurun. Lalu apakah Nadia tetap bisa bertahan dan bagaimanakah fungsi BK dalam kasus ini? Oke. Kita langsung saja menuju ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini BK berperan untuk membantu peserta didik memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri. Contohnya seperti bakat apa yang ia miliki, kemudian potensi apa yang ia miliki, dan skill atau kemampuan apa yang bisa ia lakukan. Dan juga membantu memahami lingkungan sekitarnya, baik dari pergaulan, pendidikan, proses belajar, kemudian kehidupan sosialnya. Dan berdasarkan fungsi pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengembangkan diri secara optimal dan menyesuaikan diri atau beradaptasi secara dinamis dan juga konstruktif terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, berdasarkan kasus di atas, fungsi pemahaman ini berperan untuk memberikan pengertian kepada Nadia bahwa tujuan utama untuk bersekolah itu adalah untuk menambah ilmu, meraih prestasi, kemudian belajar dan terus belajar. Jadi untuk mencapai prestasi tersebut tidak dibutuhkan yang namanya latar belakang sebagai orang yang berada atau kaya, kemudian memiliki paras cantik atau tampan. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana proses kita untuk mencapai apa yang kita tuju di sekolah tersebut. Jadi fungsi BK di sini sebagai fungsi pemahaman harus memberikan Nadia semangat dan harus mengencourage, menyemangati Nadia bahwa Nadia harus berbesar hati dan tujuan utama dia sekolah di sekolah ini kan untuk membanggakan orang tuanya. Dan kemudian BK juga bisa memberikan saran bahwa di kasus sebelumnya itu disebutkan bahwa Nadia merasa bahwa dia berada di lingkungan yang salah. Mungkin Nadia bisa mencari circle atau teman-teman yang memiliki passion yang sama terhadap Nadia atau memiliki tujuan yang sama. Contohnya, Nadia bisa mencari teman untuk belajar bersama dan memiliki gaya hidup yang sederhana sesuai dengan apa yang Nadia miliki. Seperti itu. Kemudian kita langsung menuju ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi preventif atau pencegahan. Jadi berkaitan dengan upaya BK atau konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang
mungkin terjadi di kehidupan peserta didik ataupun di dalam dirinya dia sendiri. Konselor atau BK memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang cara bagaimana menghindar dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan diri peserta didik itu sendiri. Dan di sini juga ada teknik yang bisa digunakan untuk pencegahan, yaitu pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Berdasarkan fungsi preventif atau pencegahan ini, dapat dianalisis dari kasus tersebut bahwa BK berfungsi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang lebih buruk terhadap Nadia. Jadi kasus sebelumnya itu menyebutkan bahwa dengan adanya penolakan, kemudian terkucilkan, kesenjangan sosial, Nadia sedikit merasa malu atau insecure, dan bahkan itu memengaruhi performa belajarnya dan juga nilai. Nah, fungsi BK di sini adalah mencegah untuk terjadinya sesuatu yang lebih buruk. Contohnya seperti Nadia mungkin akan depresi dan berujung bunuh diri. Nah, fungsi BK di sini adalah untuk memberikan semangat, terus memberikan pemahaman, pengertian bahwa hal tersebut itu tidak benar, dan BK juga memiliki peran untuk memantau dan juga memberikan perhatian khusus terhadap Nadia agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Seperti itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Saya John, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini merupakan fungsi yang lebih proaktif dibandingkan dengan fungsi bimbingan dan konseling yang lainnya. Pada fungsi ini, siswa akan mendapatkan bantuan dari konselor agar mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, terkait dengan fungsi pengembangan, guru BK akan dibantu dengan pihak lainnya agar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bimbingan yang dapat diberikan terkait dengan fungsi pengembangan yaitu fungsi pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, homeroom, brainstorming, dan karya wisata. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yang ada di bimbingan konseling berbeda dengan bukan berarti untuk menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan oleh seorang dokter. Namun, fungsi penyembuhan yang ada di bimbingan konseling yaitu agar menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Pada fungsi ini, konselor akan memberikan bantuan kepada siswa yang memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, bantuan yang diberikan berupa konseling dan remedial teaching. Contohnya, ketika ada siswa yang mengalami masalah dalam mata pelajaran tertentu, maka siswa tersebut dapat mengkomunikasikannya kepada guru BK, dan guru BK akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan berbicara kepada guru mata pelajaran yang terkait. Nah, sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lautana Sadani, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi BK yang selanjutnya, yaitu fungsi penyaluran. Di fungsi penyaluran, melalui bimbingan konseling, guru berupaya mengenali bakat dan potensi siswa secara perorangan, agar dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk suatu kegiatan atau program yang ada di sekolah. Dalam fungsi penyaluran ini, guru berusaha menggali informasi tentang minat dan bakat siswa, dan nantinya agar dapat dipetakan, kemudian sekolah dapat membentuk suatu kegiatan ataupun program yang dapat mengembangkan bakat dan potensi siswa-siswanya secara optimal, tidak hanya dalam hal akademik namun juga non-akademik. Contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, basket, sepak bola, badminton, ataupun kegiatan seperti English Club. Lalu bagaimana fungsi penyaluran ini di dalam kasus Nadia? Fungsi penyaluran bisa saja ada dalam kasus Nadia.
Contohnya, jika guru mengenali bakat dan potensi Nadia dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dalam kasus ini, Nadia adalah siswa yang pintar. Nah, guru bisa saja melihat potensinya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian Nadia bisa mengikuti bimbingan seperti les. Kemudian Nadia akan mengikuti lomba ataupun olimpiade yang tentu saja dapat memotivasinya untuk belajar lebih baik lagi, mengembangkan potensinya untuk lebih baik lagi. Namun dalam kasus kali ini, permasalahan yang dihadapi Nadia adalah penurunan prestasinya dikarenakan masalah sosial, keadaan sosial yang tidak mendukungnya dalam belajar, yang membuat semangatnya turun. Jadi fungsi penyaluran tidak terlalu terlihat dalam kasus Nadia kali ini. Kemudian fungsi adaptasi. Dalam fungsi adaptasi, bimbingan konseling dapat membantu guru dalam menganalisa agar dapat menangani konseli secara tepat. Salah satu contohnya adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan konseli. Dalam pembelajaran biasanya ada pembelajaran yang mengharuskan siswanya untuk mengakses teknologi ataupun media yang seperti laptop, smartphone, ataupun aplikasi-aplikasi tertentu yang mungkin saja tidak semua siswa itu dapat dengan mudah mengaksesnya. Nah, di sini bimbingan konseling dapat bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran tertentu untuk melihat apakah metode pembelajaran ini cocok untuk digunakan oleh seluruh siswa, sesuai dengan seluruh siswa, dan hal ini tentu saja sangat penting untuk perkembangan siswa ke depannya. Nah, fungsi adaptasi dalam kasus Nadia kali ini tidak terlalu terlihat juga karena dikatakan dalam kasusnya penurunan prestasi yang dialami Nadia bukan karena metode pembelajaran yang tidak sesuai, namun lebih ditekankan lebih kepada karena kondisi lingkungan belajar sosial yang membuatnya tidak nyaman belajar dan juga tidak mendukung proses pembelajaran Nadia. Seperti itu. Jadi fungsi adaptasi terkait dengan metode pembelajaran ini tidak terlalu terlihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Fungsi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, Jojo di sini, dan ini adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah salah satu fungsi dari BK yang bertugas untuk membantu terciptanya suatu penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Sehingga hasil yang didapatkan nantinya adalah kesesuaian antara pribadi siswa tersebut dengan lingkungan di mana ia berada. Jadi, bisa kita ambil tolak ukur melalui kasus yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu ada seorang anak yang pindah ke sekolah baru dan dia mengalami sedikit orientasi baru dalam hidupnya, yaitu penyesuaian dengan teman-temannya, penyesuaian dengan lingkungannya, dan sayangnya di sini masalahnya adalah siswa tersebut dijauhi oleh teman-temannya karena dia berada di dalam suatu ruang lingkup yang berbeda dengan teman-temannya ini. Jadi di sini tugas dari BK sendiri adalah berusaha untuk membantu siswa tersebut menyesuaikan dirinya, menganggap dirinya adalah, wah aku sudah terbiasa di sini. Nah, teknik itulah yang diperlukan oleh seorang guru BK untuk membantu siswa ini dalam menyesuaikan dirinya sendiri ke dalam lingkungannya. Sehingga dia akan menjadi, ya, it's fine for me. Ini sangat normal buat saya berada di situasi yang baru, berada di situasi yang berbaru dan benar-benar belum pernah ada sebelumnya, bersama dengan teman-teman baru dan juga bersama dengan orang-orang yang baru. Bisa kita lihat dari slide yang sudah ada, di situ dikatakan adalah kesesuaian pribadi siswa dengan lingkungan di mana ia berada. Jadi targetnya dari fungsi penyesuaian ini sendiri itu sudah jelas, yaitu membantu siswa untuk menyesuaikan pribadinya dengan lingkungannya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi 1 atau 2 siswa saja, tetapi berlaku juga kepada siswa yang sudah ada di tempat itu sebelumnya. Jadi dapat kita misalkan, jika datang siswa baru yang ingin belajar bersama di sekolah tersebut, dan ada sekelompok siswa yang sudah
dibilang sudah lama berada di sekolah tersebut dan belajar bersama, tugas dari BK sendiri adalah membuat siswa yang baru masuk ini menjadi familiar dengan keadaan sekitarnya, menjadi familiar dengan siswa-siswa yang lain. Dan tugas BK untuk kelompok siswa yang ini adalah, siswa yang ini diwajibkan dan juga dibiasakan untuk bisa menerima siswa yang baru masuk ini, sehingga mereka akan menyatu dan akan belajar bersama-sama. Dan ini juga sangat penting. Kenapa? Karena penyesuaian diri, terutama penyesuaian terhadap lingkungan, menjadi tolak ukur di mana siswa tersebut bisa bertahan dan juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai siswa, yaitu untuk belajar. Terlebih, kesesuaian antara pribadi dengan kelompok ini melambangkan suatu ketahanan dan juga kekompakan antara satu dengan yang lainnya, di mana setelah mereka sesuai dan setelah mereka tahu antara satu sama lain, tahu latar belakang satu dengan yang lain, mereka tentu akan berkolaborasi dan mereka pasti akan saling berpegang tangan, saling belajar bersama, dan tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena mereka sudah saling terbiasa satu sama lain. Mereka berani untuk berbagi, mereka berani untuk sharing, dan mereka juga akan berani untuk mungkin saling berdebat untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis begitu. Nah, teman, demikian bagian dari saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, saya Niken dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perbaikan. Jadi, apa itu fungsi perbaikan? Fungsi perbaikan adalah fungsi yang memperbaiki kekeliruan peserta didik atau konseli dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Dalam hal ini, konselor atau guru BK akan memberikan perlakuan yang tepat supaya dapat berpikir secara sehat, rasional, dan perasaan yang tepat yang sesuai dengan tindakan secara normatif dan preventif. Jadi maksud di sini adalah ketika siswa itu mendapatkan sebuah masalah dan terkadang siswa itu akan berpikir secara negatif. Nah, dalam hal ini guru BK akan memberikan mungkin solusi atau penyelesaian yang dapat membuat siswa tersebut kembali berpikiran secara positif. Lalu untuk kasus Nadia ini, ketika sebagai guru BK akan memberikan solusi, akan menyemangati Nadia agar dia lebih bersemangat dalam belajar dan memberikan pengertian bahwa dalam dunia pendidikan mempelajari sesuatu atau belajar di sekolah itu tidak akan terhalang oleh kondisi finansial suatu keluarga. Jadi Nadia di sini akan tetap bisa belajar dengan baik dan membuktikan kepada teman-temannya yang berkecukupan bahwa Nadia yang berasal dari desa dan memiliki kekurangan dalam finansial dapat bertanding dengan mereka secara prestasi dan menggapai impian mereka. Oke? Fungsi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Agatha Ririn. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi BK. Fungsi selanjutnya adalah fungsi fasilitasi. Fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Pada fungsi ini, guru BK dapat memberikan bimbingan secara klasikal maupun secara pribadi terhadap siswa yang membutuhkan, dan pada bimbingan ini, guru BK dapat memberikan informasi atau arahan yang sekiranya diperlukan oleh siswa tersebut. Pada kasus ini, guru BK dapat membantu Nadia dengan memberikan bimbingan secara pribadi, dan pada bimbingan ini, guru BK dapat memberikan arahan bagaimana Nadia harus bersikap dan bertindak agar dapat terus menyesuaikan diri, dapat terus bertahan dan menyesuaikan diri di dalam lingkungan sekolahnya saat ini. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan.
Fungsi ini membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Guru BK tidak hanya bertugas untuk menggali potensi siswa, namun juga bertugas untuk menjaga dan memelihara potensi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para siswa terhindar dari kondisi yang dapat menurunkan produktivitas mereka, terutama pada produktivitas belajar. Oleh karena itu, para guru BK dapat membuat atau menyelenggarakan program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif bagi para siswa. Contoh kegiatan tersebut berupa pengadaan kegiatan seminar, motivasi belajar, dan mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan ekstrakurikuler, guru BK dapat bertugas sebagai pembimbing, di mana guru BK dapat terus memonitor perkembangan para siswa di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dan ini adalah sumber-sumber yang kami pakai untuk membuat materi, untuk membuat presentasi ini. Dan oke, terima kasih sudah mendengarkan kami, dan jangan malu untuk bertanya di WhatsApp group. Terima kasih.